Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Antonius Sihaan. Kali ini kita akan membahas mengenai basic mechanical. Basic mechanical itu identik dengan mesin, tentunya. Lalu apa sih mesin itu? Mesin itu adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau membantu pelaksanaan tugas manusia yang beroperasi di tempat diam atau posisi permanen. Dan mesin itu tentunya mempunyai efisiensi. Contoh-contoh mesin. Yang pertama itu ada fan atau blower. Kemudian ada roll. Roll ini biasanya banyak digunakan di industri pulp dan paper. Kemudian mesin bubut. Lalu ada mesin pompa. Pompa ini yang paling sering dan paling banyak digunakan di setiap industri atau di setiap pabrik-pabrik. Pada kesempatan ini saya akan hanya menjelaskan mengenai pompa. Baiklah, apa pengertian dari pompa? Ini contoh pompa. Pompa ini memompakan balon. Apakah ini bisa disebut dengan pompa? Mungkin bisa juga. Lalu pompa untuk memompa air. Bisa jadi juga, bisa. Kemudian pompa Tom and Jerry. Mungkin juga bisa dibilang pompa sih. Tapi untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai pompa yang sebenarnya, teman-teman. Ya, ini pompa. Pompa di industri. Lalu pompa itu apa? Pompa itu adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan, dan pompa ini berlangsung secara terus-menerus. Lalu klasifikasi pompa. Klasifikasi pompa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu positive displacement pump dan yang kedua itu non-positive displacement pump. Untuk positif itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama reciprocating pump, rotary pump, dan diaphragma pump. Untuk non itu dibagi menjadi dua. Yang pertama centrifugal pump, dan yang kedua adalah turbine pump. Baik, kita akan membahasnya secara satu-satu. Yang pertama itu reciprocating metering pump. Reciprocating metering pump termasuk ke dalam jenis pompa reciprocating. Adalah pompa yang digunakan untuk memompa fluida dengan debit yang dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan. Pompa ini biasanya digunakan untuk memompa bahan aditif yang dimasukkan ke dalam suatu aliran fluida tertentu. Nah, ini contoh dari reciprocating metering pump. Lalu pompa yang kedua adalah rotary gear pump. Rotary pump adalah jenis dari positive displacement pump dengan menggunakan aksi rotasi. Nah, ini contoh dari fluida yang masuk ke dalam rotary gear pump. Fluida masuk dari inlet, lalu di kedua bagian dalam ada yang namanya rotary yang berputar, lalu fluida itu masuk dan akan keluar di bagian outlet dari pompa tersebut. Kemudian screw pump. Screw pump pompa ini menggunakan dua ulir yang bertemu dan berputar untuk menghasilkan aliran fluida sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini contoh dari screw pump. Ada dua ulir yang berputar untuk mengalirkan fluida yang melalui pompa dari screw pump tersebut. Kemudian rotary fan pump. Rotary fan pump memiliki prinsip yang sama dengan kompresor scroll yang menggunakan rotor silindrik yang berputar secara harmonis menghasilkan tekanan fluida tertentu. Nah, ini contoh dari rotary fan pump, yaitu fluida masuk dari intake, lalu pompanya berputar dan diproses dan keluar melalui discharge. Kemudian diaphragma pump. Sesuai namanya, pompa ini menggunakan diafragma atau membran yang bekerja bolak-balik untuk menghisap masuk dan mendorong keluar air
dalam ruang pompa atau chamber, dan terdapat katup di saluran masuk dan keluarnya untuk menjaga arah aliran agar masuk dan keluar sesuai dengan salurannya masing-masing. Nah, ini ada contoh atau ilustrasinya. Masuk dan keluarnya atau suction valve dan discharge valve, kemudian ada diafragmanya. Kemudian centrifugal pump. Nah, centrifugal pump adalah suatu pompa yang tersusun atas sebuah impeller dan saluran inlet di tengah-tengahnya. Pompa ini mengubah prinsip kerja energi kinetis fluida menjadi energi potensial melalui suatu impeller dalam casing. Jadi ini contohnya, inletnya itu ada di tengah-tengah, lalu outletnya itu ada di bagian atas. Kemudian pompa selanjutnya adalah pompa turbin. Turbin pump atau pompa turbin adalah pompa yang kedudukannya ada di bawah permukaan air yang akan dipompa. Namun tenaga penggeraknya berada di permukaan tanah, sehingga untuk menggerakkan pompa tersebut, maka pompa disambung dengan beberapa kolom pipe dan line shaft sampai ke permukaan tanah, serta discharge head dan right angle gear agar dapat dihubungkan dengan motor penggeraknya. Jadi ini contoh dari turbin pump tersebut. Baiklah, itu sekilas mengenai jenis-jenis pompa. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga dapat menghibur dan dapat memberikan informasi bagi teman-teman sekalian.